Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Hemdi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan dosen pengampu Ibu Sian Ramadona Eskom Mkom. Di sini ada soal nomor satu adalah 1 sampai 5 ya. Kita coba bahas satu persatu ya. Nomor satu, apakah yang harus kita lakukan agar fokus pada desain? Yang pertama adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai. Ini akan membantu lebih fokus pada elemen penting dan menghindari hal-hal yang tidak diperlukan atau hal-hal yang bertele-tele. Yang kedua, mengajak user untuk berpartisipasi dalam review, survei, workshop, perancangan. Dengan hal ini diharapkan desain sesuai dengan keinginan pengguna. Jadi dilibatkan user yang akan menggunakan itu diajak berpartisipasi saat development pembangunannya. Soal kedua. Soal kedua adalah dalam merancang antarmuka agar mendapatkan hasil yang maksimal, kita dapat menggunakan beberapa prinsip. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama adalah prinsip kesederhanaan. Jadi desain antarmukanya dibuat sederhana mungkin sehingga mudah untuk digunakan. Nggak usah yang ribet-ribet, yang sederhana saja. Yang kedua, prinsip tampilan yang jelas. Jadi tampilan antarmukanya harus jelas sehingga mudah dibaca. Menggunakan font dengan ukuran yang mudah dibaca oleh pengguna. Yang ketiga adalah prinsip kontras. Ini gunakan tingkat kontras yang sesuai dengan warna dan elemen desain yang akan digunakan pengguna dengan membaca informasi dan identifikasi elemen penting dalam desain. Jadi kontras, jangan sampai hurufnya itu eh, samar gitu, jadinya nggak kebaca gitu, sulit kebaca gitu. Jadi harus kontras ya. Yang selanjutnya yang D, the prinsip priority. Ya, itu elemen yang paling penting harus diberikan prioritas, ditempatkan pada posisi yang mudah diakses oleh pengguna. Hal ini dapat membantu pengguna dalam mengerjakan tugas dengan lebih cepat dan efisien. Jadi yang sering dikritik itu ditampilkan di muka, jangan disembunyikan di mana gitu, susah gitu. Itu. Yang E, atau yang kelima, prinsip konsistensi. Di mana prinsip ini, latihan setiap elemen dan desain termuka harus konsisten dan sesuai dengan warna, font, layout, hingga tata letak. Proses ini akan mempermudah pengguna dalam berpindah dari satu halaman ke halaman lain. Jadi kalau menggunakan layout yang demikian, misalkan layout A, ya halaman page 1 A, modelnya model A gitu. Yang page 2 modelnya A juga, jangan berubah-ubah gitu. Nanti eh, kan kalau berubah-ubah tuh jadi user bingung gitu. Nanti posisi letaknya pasti akan berubah. Jadi konsisten aja, misalkan ya model A ya A aja, A terus gitu, sampai akhir, sampai terakhir halaman terakhir. Yang selanjutnya halaman bentar ya, halaman 4. Nah, jadi dalam rancangan termuka agar mendapatkan hasil yang maksimal,
kita dapatkan menggunakan beberapa prinsip nih. Yang lanjutan nih, sebutkan prinsip-prinsipnya nih, yang selanjutnya nih, yang F, konsistensi. Perhatikan setiap elemen antar muka harus konsisten sesuai dengan warna, font, sama seperti tadi ya, konsisten. Oh, tadi sama ya konsisten ya. Nah, yang G ini prinsip navigasi yang mudah. Jadi kalau mau buat navigasi ya dibuat sedemikian rupa sehingga navigasi antar muka harus mudah digunakan dan mudah dimengerti. Berikan petunjuk yang jelas dan arah letak yang mudah dipahami oleh pengguna. Dapat menavigasi dengan mudah dan cepat. Yang H adalah prinsip fleksibilitas. Jadi antarmuka sebaiknya mengedepankan fleksibilitas dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Nah, berikan opsi untuk mengatur tampilan atau menyesuaikan pengaturan agar pengguna dapat menyesuaikan antarmuka sesuai dengan yang diinginkan mereka. Nah, jadi fleksibilitas tuh diajak usernya semuanya seperti apa gitu. Jadi eh, bisa dirubah kalau misalkan nanti usernya maunya seperti ini, ya ikutin aja gitu. Nanti mudah untuk usernya nantinya menggunakannya. Yang I adalah prinsip memberikan umpan balik. Ini maksudnya memberikan umpan balik kepada pengguna agar mereka tahu apa yang sedang terjadi pada antarmuka. Misalnya dengan memberikan pesan sukses ketika keberhasilan melakukan tindakan tertentu. Misalkan nih, kita misalkan isian nih, melakukan isian, form isian, terus terakhir di submit gitu ya. Submit, klik submit, nah muncul notifikasi, oke terima kasih gitu. Atau ini nomor tiket Anda gitu misalkan. Seperti itu. Jadi user tahu bahwa itu sedang proses berjalan. Selanjutnya adalah nomor 3. Mengapa Mengapa membuat suatu desain kita harus memperhatikan aspek manusia dan komputer. Ya gitu ya. Dalam merancang desain perlu diperhatikan aspek manusia dan komputer agar desain yang dibuat dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh user. Jadi spek dari hardware harus disesuaikan dengan aplikasi yang akan digunakan. Apabila aplikasinya berat, jadi gunakan hardware, memorinya, prosesornya, dan harddisknya harus SSD. Ya, itu harus yang besar juga gitu. Jangan disesuaikan. Jadi jangan sampai spek hardware-nya low, low level, sedangkan aplikasinya itu berat gitu. Nah, itu akan saat melakukan compile, running program itu akan lama dan akan memakan waktu membuat user itu menganggap kurang baik produk kita gitu. Harus disesuaikan dan harus disampaikan ke usernya. Selanjutnya yang keempat, mengapa dalam membuat desain itu mempertimbangkan aspek konsistensi. Yaitu tadi sebelumnya juga udah disebutkan ya harus konsisten gitu ya. Jadi konsisten dalam desain mengacu pada kesamaan dan keteraturan dalam menggunakan elemen dasar seperti font, warna, layout, icon, dan sebagainya. Saat desain konsisten, pengguna akan lebih mudah beradaptasi dan memahami cara kerja desain dengan elemen yang sama digunakan secara konsisten pada berbagai halaman dan fitur. Jadi page 1, page 2, page 2 ininya sama gitu. Jadi layoutnya, desainnya, warnanya, fontnya gitu harus sama gitu. Jangan beda-beda gitu. Yang satu hurufnya Times Roman, yang satu lagi hurufnya yang keriting-keriting. Nah itu akan menyulitkan gitu. Dalam konteks antarmuka, pengguna atau user interface, jadi konsisten memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengenali elemen-elemen yang sama pada berbagai bagian antarmuka dan navigasi antarmuka dengan lebih efektif. Misalkan simbol simpan misalkan ada di sudut kanan bawah. Ya udah di situ aja nanti di page 2 ya kalau simpan di situ. Misalkan ada tombol home. Ya, home misalkan di atas, di kiri atas, ya nanti di page lain juga, page 2 page 3 tuh tombol home ya di atas itu gitu. Jangan sampai pindah-pindah gitu loh. Jadi tidak konsisten antar muka.
Terus juga dengan mempertimbangkan konsisten itu membuat selain itu desain yang konsisten juga dapat memperkuat merek dan identitas produk atau layanan yang dirancang. Saat elemen desain yang sama digunakan secara konsisten pada berbagai macam produk dan layanan, pengguna akan lebih mudah mengingat merek dan identitas mereka, produk itu, produk tersebut. Oke, selanjutnya page sorry, soal nomor 5. Apa pengaruh jika desain yang kita buat tidak mempertimbangkan user friendly? Jawabannya adalah jika desain yang dibuat tidak mempertimbangkan itu, dampak negatifnya satu, pengguna akan merasa frustasi dan tidak puas. Itu. Jika pengguna kesulitan dalam menggunakan produk atau layanan karena desain yang tidak user friendly, mereka mungkin merasa frustasi dan tidak puas dengan produk atau layanan tersebut. Hal ini dapat berdampak pada citra merek atau reputasi perusahaan. Yang kedua, harus mempertimbangkan user friendly nih. Jadi, yang kedua adalah pengguna tidak dapat memahami cara menggunakan produk atau layanan tersebut. Jika desain tidak user friendly, pengguna mungkin kesulitan memahami fungsi dan cara penggunaan produk atau layanan tersebut. Sehingga mereka mungkin tidak dapat menggunakannya atau lebih beralih ke produk lain atau layanan yang lebih mudah. Yang ketiga, tingkat kesalahan atau kegagalan yang tinggi. Jika desain tidak user friendly, pengguna mungkin melakukan kesalahan dalam menggunakan produk atau layanan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kegagalan fungsi produk atau layanan tersebut dan bisa merugikan pengguna dan perusahaan itu sendiri. Yang keempat, biaya pengembangan yang lebih tinggi. Jika desain tidak user friendly, mungkin diperlukan biaya pengembangan tambahan untuk memperbaiki dan meningkatkan desain agar lebih mudah digunakan oleh pengguna. Ya, demikian presentasi pada kali ini untuk menjawab soal-soal dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.